Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Wulananda dari NIM 21122122 dari kelas SI05. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan PowerPoint etika bisnis terkait lingkungan yang berubah dan manajemen pemangku kepentingan. Poin-poin yang akan saya sampaikan terdiri dari 6, yaitu yang pertama yaitu etika bisnis dan perubahan lingkungan. Yang kedua, apa itu etika bisnis dan mengapa itu penting. Yang ketiga, tingkatan etika bisnis. Yang keempat, mitos tentang etika bisnis. Yang kelima, mengapa menggunakan penalaran etis dalam bisnis. Dan yang keenam, bisakah etika bisnis diajarkan dan dilatih. Poin yang pertama, etika bisnis dan perubahan lingkungan. Hubungan antara bisnis dan lingkungan sangatlah erat. Perubahan lingkungan yang terjadi di mana banyak sekali orang yang memilih terjun ke dunia bisnis membuat masyarakat menjadi lebih selektif dan menimbulkan persaingan ketat di antara para pengusaha. Hanya pengusaha yang mampu menyesuaikan diri dengan keadaan atau kondisi pasarlah yang akan bertahan. Terdapat beberapa faktor lingkungan yang mempengaruhi bisnis secara tidak langsung. Faktor yang pertama yaitu faktor variabel sosial, seperti faktor demografis, gaya hidup, dan nilai sosial. Faktor yang kedua yaitu faktor ekonomi, berkaitan dengan indikator-indikator pengukuran tabungan, investasi, produktivitas lapangan kerja, dan lain-lain. Faktor yang ketiga yaitu faktor politik, berkaitan dengan suatu kondisi politik di suatu daerah. Faktor yang keempat yaitu faktor teknologi. Update dengan teknologi atau perkembangan zaman sangatlah penting. Jika suatu perusahaan tidak mengikuti perkembangan zaman, dapat dipastikan perusahaan tersebut akan tertinggal jauh dibandingkan dengan perusahaan yang selalu update dengan perkembangan teknologi atau zaman. Poin yang kedua yaitu terkait apa itu bisnis dan mengapa itu penting. Apa sih etika bisnis? Kata etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang artinya kebiasaan atau karakter. Sedangkan bisnis merupakan sebuah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan, atau pengolahan barang guna mendapat keuntungan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa etika bisnis adalah segala sesuatu tentang pedoman norma bagi sebuah perusahaan dalam mengambil keputusan. Etika bisnis juga dapat diartikan sebagai aturan tak tertulis perihal cara menjalankan sebuah bisnis dengan adil serta sesuai hukum yang dirancang oleh negara. Mengapa etika bisnis itu penting? Melakukan hal yang benar sangatlah penting bagi perusahaan, pembayaran pajak karyawan, dan pemangku kepentingan lainnya. Bagi perusahaan dan pemberi kerja, bertindak secara legal dan etis berarti menghemat miliaran dolar tiap tahun dalam berbagai tuntutan. Suatu studi kasus menemukan bahwa biaya-biaya bisnis tahunan dari penipuan internal berkisar antara laba domestik bruto tahunan Bulgaria dan Taiwan. Diperkirakan juga bahwa pencurian merugikan perusahaan sebesar 600 miliar US dollar per tahun dan 75 pekerja mengakui dan berpikir untuk mencuri dari majikannya. Hubungan reputasi, moral, dan produktivitas, biaya untuk bisnis juga termasuk kerusakan hubungan dikarenakan arus informasi yang tidak efektif ke seluruh organisasi. Perusahaan yang memiliki reputasi perilaku tidak etis dan tidak peduli terhadap karyawan akan mengalami kesulitan dalam merekrut dan mempertahankan profesionalitasnya. Maka dari itu, etika merupakan hal yang sangat penting dalam bisnis. Poin yang selanjutnya terkait tingkatan etika bisnis. Tingkatan yang pertama yaitu tingkat internasional.
di mana masalah-masalah etis menjadi lebih rumit untuk dipecahkan karena faktor nilai dan budaya, politik, dan agama ikut berperan. Oleh karena itu, konstitusi, hukum, dan kebiasaan perlu dipahami dengan baik sebelum seseorang mengambil keputusan. Tingkatan yang kedua yaitu tingkat sosial. Menentukan perbuatan yang dapat diterima secara sah. Ketentuan ini tidak mesti berlaku sama di semua negara. Oleh karena itu, kita perlu berkonsultasi dengan orang atau badan yang dapat dipercaya sebelum melakukan kegiatan bisnis di negara lain. Tingkatan yang ketiga yaitu tingkat asosiasi. Seorang akuntan, penasehat, dokter, dan konsultan manajer harus melihat anggaran dasar atau kode etik organisasi profesinya sebagai pedoman sebelum ia memberikan saran kepada kliennya. Tingkatan yang keempat yaitu tingkat organisasi, di mana masalah etis muncul apabila seseorang atau kelompok orang ditekan untuk mengabaikan atau memaafkan kesalahan yang dilakukan oleh sejawat demi kepentingan keharmonisan perusahaan, atau jika seorang karyawan disuruh melakukan perbuatan yang tidak sah demi keuntungan unit kerjanya. Tingkatan yang kelima yaitu tingkat individu. Hal ini menyangkut apakah seseorang akan berbohong mengenai rekening pengeluaran, mengatakan rekan sejawat, sedang rekan sejawat sakit karena tidak ada di tempat kerja. Menerima tempat kerja, menerima suap, mengikuti saran teman, sekerja sekalipun melampaui perintah atasan. Jika masalah etis hanya berbatas pada tanggung jawab individual, maka seseorang harus memeriksa motif dan standar etikanya sebelum mengambil keputusan. Poin yang selanjutnya yaitu terkait mitos tentang lingkungan bisnis. Mitos yang pertama yaitu etika adalah urusan pribadi, bukan masalah publik ataupun dapat diperdebatkan. Mitos ini menyatakan bahwa etika individu didasarkan pada keyakinan pribadi atau agama, dan seseorang memutuskan apa yang benar dan yang salah dalam privasi hati nuraninya. Mitos yang kedua yaitu bisnis dan etika tidak bisa bercampur. Mitos ini menyatakan bahwa praktik bisnis pada dasarnya amoral, karena bisnis beroperasi di pasar bebas. Mitos ini menegaskan bahwa manajemen didasarkan pada prinsip-prinsip ilmiah, bukan agama ataupun etika. Mitos yang ketiga yaitu etika dalam bisnis itu relatif. Dalam mitos ini tidak ada cara yang benar atau salah untuk percaya ataupun bertindak. Benar dan salah ada di mata yang melihatnya. Pertanyaan yang dapat diajukan mengenai mitos ini adalah relatif terhadap siapa atau apa, dan mengapa. Jawabannya, relatif bagi saya, diri saya sendiri, dan minat saya, jika tidak mempromosikan komunitas. Jika relativitas dibawa ke logis ekstrim, tidak ada yang tidak bisa setuju dengan siapapun tentang masalah moral, karena nilai setiap orang akan benar untuknya. Mitos yang keempat yaitu, bisnis yang baik berarti etika yang baik. Alasan salah yang mendasari logika ini mengaburkan fakta bahwa etika tidak selalu memberi solusi untuk masalah teknik bisnis. Seperti yang dikatakan oleh Buchholz, tidak ada korelasi antara kebaikan dan kesuksesan. Ia juga berpendapat bahwa budaya perusahaan yang sangat baik telah menciptakan perhatian bagi orang-orang di tempat kerja yang melebihi motif keuangan. Mitos yang kelima yaitu informasi dan komputasi amoral. Mitos ini menyatakan bahwa informasi dan komputasi amoral berada di zona abu-abu, sebuah arena yang mempertanyakan tentang etika. Informasi dan komputasi memiliki dimensi positif dan negatif. Dimensi positif seperti pemberdayaan dan pencerahan melalui keterbukaan informasi di mana-mana,
peningkatan efisiensi, dan akses cepat ke komunitas global online. Sedangkan sisi gelapnya yaitu berupa informasi-informasi penting tentang suatu individu dapat digunakan sebagai bentuk kontrol, kekuasaan, dan manipulasi. Poin yang selanjutnya yaitu terkait mengapa menggunakan penalaran etis dalam bisnis. Penggunaan penalaran etis dalam bisnis didasari oleh 3 alasan. Alasan yang pertama, seringkali undang-undang tidak mencakup semua aspek wilayah abu-abu dari suatu daerah. Alasan yang kedua, mekanisme pasar bebas dan pasar yang diatur tidak secara efektif memberitahu pemilik dan manajer bagaimana menanggapi masalah kompleks yang memiliki konsekuensi etis yang jauh jangkauannya. Alasan yang ketiga, masalah moral yang kompleks membutuhkan pemahaman intuitif yang harus dipelajari dan kepedulian terhadap keadilan dan proses hukum kepada orang-orang, kelompok, dan komunitas. Poin yang selanjutnya yaitu terkait bisakah etika bisnis diajarkan dan dilatih. Sebuah studi kasus mengsurvei 125 mahasiswa pasca sarjana dan sarjana dalam mata kuliah etika bisnis di awal semester menunjukkan bahwa mahasiswa tidak menyusun ulang prioritas mereka pada pentingnya 10 isu sosial. Tetapi mereka berubah. Mereka lalu berdiskusi mengenai kursus etika bisnis yang menurut mereka tidak diperbolehkan atau tidak boleh dilakukan. Kursus etika bisnis tidak boleh mengajukan seperangkat aturan dari perspektif atau hanya menawarkan suatu solusi terbaik untuk masalah etika tertentu. Berikut ini terdapat kursus atau pelatihan yang dapat dilakukan. Di antaranya yaitu memberi alasan atau ide untuk membantu mereka berpartisipasi secara efektif dalam proses pengambilan keputusan. Bantu orang memahami lingkungan mereka dengan mengabstraksi dan memilih prioritas etis. Memberikan wawasan intelektual untuk berdebat dengan para pendukung ekonomi. Mengajarkan etika bisnis dan melatih orang untuk menggunakannya tidak menjanjikan jawaban atas dilema moral yang kompleks. Namun, pendidikan etika bisnis yang bijaksana dan banyak akal dapat memfasilitasi pengembangan kesadaran tentang apa yang etis. Berikut referensi yang saya ambil dari jurnal dan dari internet terkait PowerPoint yang baru saja saya sampaikan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.